Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan. Kita mengucap syukur sebab penyertaan Tuhan sungguh sempurna buat setiap kita. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati bait-Nya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Selamat pagi, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kami ada, diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, dan kami bersyukur penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun setiap kondisi kami mau selalu belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kami, dan urapan Roh Kudus yang terbesar Tuhan berikan buat kami. Pagi hari ini, nyatakan kuasa-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhan ada dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mengucap syukur, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mazmur 121 katakan, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan kita? Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, tak pernah Dia jauh dariku. Takkan dibiarkan kakiku
kebesaran-Mu Tuhan. Kau membawa hati kami untuk menyembah-Mu, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Kami menyembah-Mu, Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Karena Engkau baik, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Terima kasih Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
yang hidup penuhi setiap kami Tuhan, dengan urapan yang baru, yang menyegarkan akan setiap kami. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu,
Shalom Aleihim. Tuhan Yesus berkati jemaat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kali ini kita kembali dihimpunkan bersama-sama dalam ibadah ini. Karena kita banyak menghadapi tantangan, masalah dalam seluruh kehidupan kita. Tapi ada satu penolong kita. Waktu murid-murid Tuhan Yesus masih ada di dunia. Dan Tuhan Yesus ada di dunia. Tuhan bilang kepada murid-muridnya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima kuasa daripada Bapa di surga. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dapat kuasa dari Tuhan. Apa itu kuasa? Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ternyata kuasa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah api. Sehingga pada saat murid-murid Tuhan berkumpul, kurang lebih 120 murid Tuhan berkumpul suatu tempat di upper room, ya. Mereka sedang berdoa. Tiba-tiba turunlah Roh Kudus seperti tiupan angin yang kencang sekali, dan tampak lidah api hinggap di atas 120 orang itu. Hinggap di atas 120 orang. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Seperti katakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi waktu murid Yesus 120 orang kumpul di atas suatu ruangan namanya di upper room, mereka sedang berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Itulah janji Bapa. Roh Kudus dicurahkan turun seperti tiupan angin yang kencang sekali. Lalu kelihatan lidah-lidah api Roh Kudus hingga pada 120 orang itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah kuasa Tuhan. Api Roh Kudus adalah kuasa Tuhan untuk mengalahkan semua musuh. Maka murid dilengkapi dengan Roh Kudus, api Roh Kudus, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat, menghadapi semua masalah tantangan. Jadi Roh Kudus adalah api. Roh Kudus adalah api. Tuhan kita adalah api. Ya. Jadi pada saat Elia mempersembahkan korban di atas Bukit Karmel, menghadapi 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyirah. Jadi 850 Nabi penyesat melawan satu orang Elia, hamba Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Siapakah Allah yang benar? Apakah Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, atau Baal, Asitoret? Lalu waktu Elia maju ke depan, sesudah Baal itu penyesat itu mempersembahkan korban kepada Baal, tidak ada api yang turun dari langit, tidak ada. Lalu Elia maju ke depan. Elia menyusun persembahannya. Sesudah susun persembahan sampai ada kayu, ada batu di situ, ada tanah, ada air dipasang di situ. Elia mulai mengangkat tangannya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, jawablah aku Tuhan, jawablah aku. Pada saat dia berdoa begitu, tiba-tiba turunlah api dari surga, api Roh Kudus, membakar semua persembahan daripada Elia. Sampai habis semua kayu, bahkan batu pun dan air habis dijelatnya. Itulah api Roh Kudus. Jadi api Roh Kudus menerima atau menyambut persembahan daripada Elia. Ya, Roh Kudus ini menerima persembahan Elia. Itu yang dilakukan oleh Elia. Jadi Allah kita adalah api. Dia menghanguskan semua musuh-musuh, tapi dia hadir menolong setiap umat Tuhan. Waktu Raja Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan, sedang Raja Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan, tiba-tiba turunlah api Roh Kudus dari surga. Dia membakar semua persembahannya Salomo sampai habis. Itu berarti Roh Kudus menerima persembahan Salomo. Tuhan hadir menyertai Salomo. Itu tanda bahwa Tuhan mengasihi Salomo, Tuhan mengasihi Elia. Demikian juga kita jemaat Tuhan.
Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, api Roh Kudus akan menolong kita mengalahkan musuh kita, menghancurkan musuh kita. Tapi bagi orang yang berdosa, orang fasik, orang berdosa, itu api Roh Kudus akan membakar mereka. Api Roh Kudus akan melawan mereka. Tuhan marah sekali bagi orang yang melanggar firman Tuhan. Api akan membakar mereka dan mereka ada yang mati, ya. Sudah dikatakan di dalam Sodom dan Gomora, cerita tentang Lot. Waktu Lot masih ada di Sodom, ya. Lalu orang-orang Sodom dan Gomora itu orang-orangnya gay, ya. Semua itu orang gay, itu berdosa semua, ya. Jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan di Sodom itu. Waktu Lot ada di situ, tiba-tiba ada dua malaikat Tuhan masuk ke rumahnya Lot. Orang Sodom melihat itu, mereka datang kepada Lot. Lot, itu ada orang laki-laki dua yang ganteng. Coba berikan kepada kami, kamu mau kerjakan dia. Kami mau kerjakan dia. Orang Sodom kan orang gay itu, ya. Lalu Lot tidak mau. Tapi mereka maksa terus. Akhirnya Lot mengatakan, ada dua gadis saya di sini. Ada dua gadis saya masih perawan. Kalau kalian mau kerjakan silakan, tapi dua orang ini jangan. Karena dua orang ini adalah malaikat Tuhan. Tapi orang Sodom itu tidak mau. Dia maksa. Dia mau supaya orang itu yang keluar. Dan terus saja begitu. Akhirnya malaikat Tuhan menarik Lot masuk ke dalam. Lalu malaikat Tuhan menutup pintu. Dan semua orang Sodom dibikin buta oleh malaikat. Buta semua mereka. Akhirnya Lot menarik istrinya dan dua anak gadisnya lari. Malaikat bilang, lari ke gunung, ya. Lalu mereka lari ke gunung. Lalu malaikat bilang, jangan menoleh ke belakang. Tuhan akan membakar Sodom dan Gomora dengan api. Jangan menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Waktu Lot dan istrinya dan dua anak gadisnya lari ke gunung, tiba-tiba Sodom dan Gomora dibakar oleh api dari Tuhan, ya. Api Roh Kudus membakar Sodom dan Gomora, dibakar habis. Istrinya Lot ingat, oh ada kekayaannya di rumah, ada hartanya di rumah. Tiba-tiba istri Lot berbalik melihat rumahnya, tiba-tiba jadi tiang garam. Kenapa? Istrinya Lot melanggar firman Tuhan, jadi tiang garam. Orang Sodom dan Gomora habis dibakar oleh api Roh Kudus dari surga, sampai angus semuanya itu. Itulah murka Tuhan kepada orang fasik. Orang yang melanggar firman Tuhan Yesus. Orang fasik. Demikian juga dengan anak-anak Harun. Kalau kita baca dalam Imamat 10 ayat 1 dan 2. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Ada dua anak Harun, Nabi Harun. Namanya Nadab dan Abihu. Ya, dia mau bawa persembahan kepada Tuhan. Waktu dia bawa persembahan kepada Tuhan, dia pakai api, tapi bukan api Roh Kudus. Biasanya api Roh Kudus membakar persembahan itu. Tapi dia ambil api dari dunia, api biasa. Dia pakai untuk persembahan. Lalu api dari Tuhan turun membakar kedua anak Harun ini. Kedua anak Harun itu Nadab dan Abihu dibakar oleh api dari Tuhan, disambar sampai mati. Wah, sampai Harun tertegun. Tapi Musa katakan, Harun, inilah murka Tuhan kepada orang yang dikasihi Tuhan kalau melanggar firman Tuhan. Makanya kita boleh melanggar firman Tuhan. Ada api yang akan membakar. Sama seperti kalau kita baca Kisah 5 ayat 1 sampai 10. Ada suami istri namanya Ananias dan Safira. Suami istri. Mereka menjual tanahnya. Lalu Ananias datang kepada Petrus mengatakan, ini hasil tanah kami, penjualan tanah kami. Kami serahkan untuk ladang Tuhan. Lalu Petrus bilang, apakah ini hasil tanahmu semua? Dia bilang, iya ini semua. Tetap bohong, masih ada yang dia tahan di rumah. Dia bilang, iya ini semua. Jadi Ananias bohong, membohongi Roh Kudus. Apa yang terjadi? Langsung Ananias rebah mati. Ya, mati. Sesudah selesai itu, istrinya Ananias yaitu Safira datang lagi. Ya, lalu Petrus tanya kepadanya, Safira, apakah benar ini uang ini hasil tanah kalian semua? Istrinya Ananias yaitu Safira juga bohong, membohongi Roh Kudus. Dia bilang, iya ini semua hasil daripada
harga tanah kami. Tiba-tiba Safira juga mati seperti suaminya. Mati suaminya. Nah, itulah murka Tuhan kepada orang fasik, orang yang melanggar firman, orang yang membohongi Roh Kudus, orang berdosa. Makanya jemaat Tuhan, jangan sekali-kali kita mempermainkan Tuhan. Jangan permainkan Roh Kudus, apalagi kita yang diurapi Roh Kudus. Tuhan berikan kita urapan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membela kita, untuk membakar musuh-musuh kita, menghancurkan musuh kita. Tapi kalau kita sendiri melawan Roh Kudus, membohongi Roh Kudus, melanggar firman, berarti kita tuh melawan Tuhan. Tuhan akan marah sekali, seperti tadi Ananias dan Safira langsung mati, seperti Nadab dan Eliab, ya, seperti anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Langsung disambar oleh api dari Tuhan, mati dua-dua. Itu anak-anak Harun. Harun itu adalah imam Allah yang besar. Mati dua-duanya, dibakar oleh api dari Tuhan. Nah, itulah. Makanya jemaat Tuhan, jangan kita mempermainkan Tuhan. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus mau menolong kita menghadapi masalah sakit, penyakit COVID, masalah dalam pekerjaan kita, masalah rumah tangga kita, masalah dan pelayanan kita, masalah apapun yang kita hadapi, Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita untuk memperoleh kemenangan yang hilang gemilang. Tuhan berikan kepada kita kemenangan yang hilang gemilang. Boleh dikatakan di dalam Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan berikan kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Dan kalau kita diurapi Roh Kudus, Tuhan mau berikan kita kemenangan yang gilang gemilang, artinya menang dalam segala masalah yang kita hadapi. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian supaya kalian hormatilah Roh Kudus, hadirat Tuhan yang memenuhi kita, mengurapi kita terus. Dia adalah penolong kita, tapi jangan kita mendukakan Roh Kudus. Yang kita melanggar firman, kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah api. Roh Kudus adalah api. Dalam Ibrani 12 ayat 29 dikatakan, Tuhan kita adalah Roh Kudus, adalah api yang menghanguskan. Jadi Roh Kudus adalah api yang menghanguskan. Semua musuh-musuh kita yang melawan Tuhan akan dibakar oleh Tuhan, dihanguskan oleh Tuhan. Jadi kalau api itu menghanguskan persembahannya Elia, itu berarti api Roh Kudus itu menerima persembahan Elia. Kalau api Roh Kudus membakar persembahannya Salomo, berarti api Roh Kudus menerima persembahan Salomo. Tapi kalau orang melakukan dosa, api Roh Kudus akan membakar, menghancurkan, menghanguskan. Yang dihanguskan apa? Iblis, musuh kita. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia menghanguskan iblis, setan, roh jahat, roh sakit, penyakit, roh kutuk apa. Maka saya selalu katakan, jemaat Tuhan, kita menghadapi sekarang masalah penyakit COVID. Jangan ditakuti sama orang. Tapi Tuhan bilang, aku sudah berikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Tuhan berikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kita. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Kita pakai Roh Kudus untuk melawan musuh kita, menghancurkan musuh kita. Saya selalu katakan, sekarang zamannya COVID, ya, COVID yang sangat berbahaya sekali. Orang bisa mati, berapa ribu banyak orang mati. Tapi kalau kita yang dilengkapi dengan Roh Kudus, kita dilengkapi dengan kuasa urapan Roh Kudus, kita diberikan oleh api Roh Kudus, kita bisa usir, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, api Roh Kudus membakar semua virus corona, api Roh Kudus membakar, menghancurkan, menghanguskan virus corona, lenyap dari kami semua di rumah, lenyap dari suami kami, lenyap dari istri, lenyap dari anak cucu kami, lenyap dari kami semua. Itu api Roh Kudus akan membakar virus corona itu dari setan iblis, dibakar, dihancur, hangus. Kita tidak akan kena karena kita punya senjata api Roh Kudus. Perhatikan, Tuhan Yesus sendiri mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 28, Tuhan Yesus katakan dalam Matius 12 ayat 28, tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Yesus mengusir setan dengan kuasa api Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus. Maka kita juga mengusir setan dan semua musuh kita dengan api Roh Kudus.
Dan Tuhan Yesus berikan kita Roh Kudus untuk menginjak musuh. Di dalam Roma 16 ayat 20 dikatakan Allah Roh Kudus akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Jadi Allah Roh Kudus akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Iblis dihancurkan oleh api Roh Kudus. Betapa dahsyatnya kalau kita diurapi Roh Kudus. Kita penuh dengan Roh Kudus. Kita berikan kuasa menginjak ular kalajengking. Kita hancurkan iblis di bawah kaki kita. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, rajinlah terus diurapi dengan Roh Kudus supaya kita selalu penuh Roh Kudus. Seperti katakan firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus supaya kita bisa mengalahkan musuh kita. Kita menghancurkan musuh kita. Kita menghancurkan semua penyakit-penyakit virus corona. Kita hancurkan dalam nama Yesus. Hangus dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, inilah saatnya kita memakai senjata Allah itu. Senjata Allah adalah darah Yesus. Senjata Allah adalah api Roh Kudus dalam nama Yesus. Senjata Allah adalah firman Tuhan. Kita harus penuh firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kita beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan berikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, jemaat pemulihan yang sering diurapi Roh Kudus, rajin datang kebaktian setiap hari Minggu melalui YouTube, setiap hari Senin dan Kamis melalui Zoom, supaya kalian terus diurapi Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, supaya kita semua penuh Roh Kudus. Kita diberikan kuasa untuk apa? Membakar musuh kita, menghancurkan, menghanguskan musuh kita, jauh-jauh dari kita. Jangan takut pada penyakit, jangan takut kepada iblis, jangan takut pada kuasa kegelapan. Semua kita bisa taklukkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Api Roh Kudus akan membakar, menghancurkan, menghanguskan semua musuh kita. Karena Allah kita adalah api Roh Kudus yang menghanguskan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan. Seperti lagu ini mengatakan tentang api Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Kuasa Pentakost giat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Kita minta api Roh Kudus membakar kita. Supaya apa? Roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan mau supaya api Roh Kudus terus menyala di dalam melalui kita semuanya. Jemaat Tuhan, kita butuh urapan Roh Kudus. Kita meminta urapan yang terbesar dari Roh Kudus, supaya kita dilengkapi dengan api. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Percayalah, kalau kita haus diurapi Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan terus mengurapi kita. Tuhan Yesus katakan, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti kata kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Maka kita haus kepada Roh Kudus. Kita minta supaya Tuhan Yesus penuhi kita Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di sorga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Kita mau minta Roh Kudus. Mari kita berdoa. Haleluya. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Inna pamalama katakan tanda nama-nama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-firman-Mu yang Kau telah sampaikan kepada kami mengenai api Roh Kudus. Allah kami adalah api Roh Kudus yang membakar semua musuh-musuh kami. Supaya kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga api Roh Kudus menyala-nyala berkobar di dalam melalui kami, membakar semua musuh kami. Semua musuh kami lari, dihancurkan, dihanguskan oleh api Roh Kudus. Kami beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Kami mohon Tuhan Yesus, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu ini dalam loh hati kami semuanya. Ingatkan kami semua firman-Mu ini Roh Kudus. Beri kami kekuatan, tenaga, kuat kuasa Roh Kudus untuk selalu menghadapi musuh kami, dan kami selalu menang karena kasih karunia-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan, penuhi kami Roh Kudus. Kami haus menerima urapan yang baru Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Allah pemalamakan tanah nama-nama. Unafa malaman nama.
Tuhan Yesus, Engkau melihat kami, umat-Mu sedang mengangkat tangan kepada-Mu. Kami haus sekali menerima urapan Roh Kudus yang memberikan kami kuasa untuk mengalahkan iblis, setan, roh jahat, supaya api Roh Kudus memenuhi kami, dan api Roh Kudus menyala-nyala berkobar melalui kami, membakar semua musuh-musuh kami. Oh Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan lidah-lidah api hingga ke atas kami semua, supaya kami semua penuh dengan Roh Kudus-Mu sekarang ini juga. Roh Kudus, sembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus, bebaskan kami yang terbelenggu. Roh Kudus, ubah kami semua menjadi manusia lain berhasil. Roh Kudus, berikan kami karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus di dunia ini, memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Allah pemala katakan tanaman jemaat Tuhan, terima urapan Roh Kudus yang terbesar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus yang terbesar tidak terbatas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama Allah pemala katakan ta roh pemala bena Allah pemala bena urang tanda mana osana nama Allah pemala bena tam impar kusana mana inumai pemala bena impar kusana Eloi nama enna pemala kata karada dada ma elana pempantore ma urah pemala kata mana el santa nama. Haleluya. Hosana hosana nama enna pemala bena ella pemala mata roh pemala bena. Haleluya. Hosana haleluya haleluya haleluya. Hosana hosana haleluya 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 haleluya. Amin. Tetap kita angkat tangan kita sesudah kita diurapi Roh Kudus. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, supaya tidak akan menambahinya. Angkat tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menyucikan, menguduskan kita, memberikan pada kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Shalom Alehim. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.